selamat datang kembali di podcast Ask Me on YouTube. Saya Maheswari Febrianti Wayunitias, host kalian hari ini. Kali ini kita punya topik yang seru nih, yaitu yuk membangun personal branding sejak muda. Personal branding adalah hal yang sangat penting, terutama di era digital seperti sekarang, di mana apa yang kita lakukan dan tampilkan di dunia maya bisa mempengaruhi perjalanan karir dan kehidupan kita. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ke kebun memetik selasi, dibawa pulang bersama teman. Personal branding yang kuat dan bersih membawa masa depan penuh kemudahan. Dan untuk membahas ini, kita sudah mengundang narasumber kita yang luar biasa, Kak Tamara Sirait, yang merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IBM ASMI. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Halo semua, aku Tamara. Halo. Aku Ketua BM tahun 2024-2025. Oke, apa kabar nih Kak Tamara nih? Wah, baiklah pasti. Baik, oke. Kita langsung masuk ke sesi diskusinya aja ya Kak ya? Boleh. Oke. Aku mau tanya nih, menurut Kak Tamara, personal branding di mata Kak Tamara tuh apa sih Kak? Sederhananya sih citra ya. Kayak apa sih yang dinilai orang-orang ketika melihat kita? Iya. Untuk manfaat di dalam dunia perkuliahan sendiri, sejauh mana sih personal branding ini bisa buat mahasiswa menjadi jati diri dia sendiri Kak? Kok misal gini sih, kalau kan kita yang belum paham personal branding, kita tuh kan nggak tahu ya kayak kita harus apa sih, kayak yang kita kayak harus ngapain kan nggak tahu ya biasanya. Iya betul sekali. Nah kalau untuk anak perkuliahan biasanya yang ditunjukin tuh misalnya dia yang paling umum misalnya dia organisasi. Nah kalau organisasi biasanya mungkin yang ikut kepanitiaan. Nah di situ kan kita bisa lihat nih, oh nih anak aktif. Betul. Atau mungkin kayak misalnya dia sebagai MC nih, misal oh nih public speakingnya bagus gitu. Nah mungkin kan secara nggak sadar dia udah nunjukin ke orang-orang luar atau orang-orang teman-teman di kampus kalau dia emang jago ngomong, jago ngobrol gitu kan. Nah itu bisa jadi misalnya ada sebuah acara mungkin nanti misalnya dari tim yang lain tuh bisa kayak gue bisa aku bisa rekomendasiin dia nih, dia cara ngomongnya bagus, cara bicaranya sopan juga gitu. Itu kan termasuk nge-branding diri secara nggak sadar sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi di mata mereka tuh dia punya personal yang baik gitu untuk dikenalin. Oke. Untuk dalam dunia perkuliahan kan banyak banget nih masalah tentang personal branding. Dari si mahasiswanya sendiri itu kan kadang suka bimbang dengan personal branding dia itu apa. Gimana sih Kak cara biar kita tuh bisa kuatin personal branding kita itu jadi suatu habit yang baik untuk diri dia sendiri? Yang paling gampang sih kenalin dulu kita punya skill apa. Misal nih misal yang paling bisa dilihat, kalau kita kan kalau di kampus kan banyak acara kan. Iya betul. Misal dia kayak suka fotografi nih, jadi kayak di setiap acara mungkin beberapa kali dia sebagai seksi dokumentasi. Berarti kan ke orang lihat, oh ini orang jago fotografi nih, bisa kan? Misalnya kayak dia punya skill di situ, nah orang pun melihat itu. Gitu. Kayak aku bilang tadi misalnya kayak public speaking, mungkin dia nggak sadar kalau dia itu ngomongnya bagus, orang lihat dia punya potensi, ya akhirnya dia bisa diundang kan kayak jadi MC. Nah mungkin kalau yang tadi fotografi mungkin entah ada dari teman-teman kita yang lain yang mungkin gue butuh nih fotografi buat acara ini, nanti mungkin ya itu dia ngejual itu, jadi kayak oh iya gue punya rekomendasi nih, dia bisa nih buat foto-foto, hasil fotonya bagus gitu. Ya gitu. Mungkin kalau yang lain apa ya, misal suka nyanyi. Nah, itu kan sebenarnya
apa ya, orang sukanya itu kan passion, cuma kan mungkin secara nggak sadar itu personal branding juga. Iya betul banget. Iya kan? Betul. Nah jadi kayak jadi dari skill yang tadi dia bisa nyanyi, kalau dia udah sadar, misalnya kita sadar nih kita bisa nyanyi, oh ya udah, setiap untuk bisa dikenal banyak orang kita suka nyanyi, ya mungkin ketika kita kan ada UKM, nah, UKM band kan, Ada. ya mungkin bisa gabung di situ juga jadi apa ya, nyanyi terus kayak ada acara-acara ikut nyanyi. Nah Sekalian ngembangin skill dia ya, Kak? jadi oh ya ini dia suka nyanyi, terus dia orangnya yang paling umum sih ceria pasti ya. Iya, Wah, betul sekali. ini orang-orang pasti ngeliat kita yang sehari-hari kan. Walaupun kita punya skill, tapi kan yang sering dilihatnya keseharian kita. Oke, wih keren banget. Oke, kadang tuh Kak aku mau tanya ya, kadang kan personal branding tuh sekarang banyak banget di dunia digital, baik itu media sosial. Sering banget kita ngeliat, oh ternyata person ini kayak gini di dalam media sosial. Aku mau tanya, kalau untuk Kak Tamara sendiri nih, ada nggak personal branding yang Kakak bangun di dalam media sosial Kakak? Untuk aku pribadi, sebenarnya kalau media sosial aku private sih ya. Private. Cuma mungkin untuk kontennya ya paling hanya beberapa, dan kebanyakan juga aku ngambil paling kayak apa ya, aku kan emang suka seni juga ya. Oke. Aku suka kayak ke museum, aku suka ke acara-acara seni. Nah ada beberapa foto aku di feeds Instagram itu yang nunjukin kayak oh aku lagi ada di sini gitu. Jadi mungkin kalau orang ngelihat dari sisi sosial media aku mungkin kayak oh ya dia suka seni nih gitu. Paling gitu. Secara nggak langsung tuh jadi tahu ternyata dia seperti apa gitu ya orangnya. Gitu. Personal branding itu kan merupakan suatu yang memang gak gampang buat kita kembangin ataupun kita perlihatkan. Untuk Kak Tamara, apa nih untuk mahasiswa biar bisa inspiratif lagi dan bisa mengembangkan personal branding dia di mata kampus dan teman-temannya tuh seperti apa Kak? Biasa apa ya, sesuaiin sama lingkungan sih, lingkungan kampus kita ya. Misal kayak kaitin lagi sama skill, sama di kampus ini tuh apa sih yang habit di kampus ini tuh seperti apa sih gitu. Kan tadi pertanyaannya supaya bisa ngembangin kan, maksudnya bisa tahu juga kayak gimana, mungkin dari skill yang aku tadi udah jelasin, terus sesuaiin di kampus ini kebutuhannya apa. Gitu. Kalau di kampus kita kan misal sebenarnya kan kalau dari ngomongin sejarah kampus kan kita ini terkenalnya sekretaris gitu kan. Berarti image yang rapi, terus yang misalnya cekatan. Nah cuma kan nggak semua, mungkin bisa dibilang nggak semua passionnya sebenarnya di sekretaris. Iya betul banget. Cuma mungkin karena kita udah apa ya, kita udah berkembang juga, kita udah punya jurusannya juga ada beberapa, mungkin lebih disesuaikan sih. Misalnya kayak SI. Nah ini kan lebih menjurus kan SI ya. Yang kita tahu apa sih SI, suka coding gitu. Apalagi kadang kita kayak wah ngehack itu udah skeptis tanam coding itu hack ya Kak ya. Ngehack. Ya pokoknya ya yang pasti ilmu komputer lah gitu kan. Betul. Kayak kalau misalnya kamu anak SI pasti aku mikirnya kamu jago komputer nih. Padahal kan sebenarnya nggak semuanya gitu kan. Iya betul banget. Nah cuma itu kan jadi beban sebenarnya kalau kitanya sebenarnya nggak terlalu ahli di situ, tapi kita ngambil jurusan itu. Nah cuma mungkin untuk personal brandingnya ya itu tadi kayak nunjukin kalau kita tuh ahli nih dalam bidang komputer, misal kayak bisa atau apa ya, bisa ngerti banyak hal. Mungkin untuk yang dikenalin tuh mungkin di sosial medianya bisa kayak ditunjukin ke beberapa karyanya, misal kayak dari kayak tadi coding, atau misalnya dia ngerti software pokoknya yang berhubungan dengan sistem informasi, dia bisa tunjukin di sosial media.
kan kalau misalnya di kampus kita kan mungkin kurang untuk apa ya, untuk orang tahu sedalam apa sih sebenarnya SI, karena kan yang kita tahu misalnya kayak SI apa ya, jarang kita ngumpul tuh kan, jarang ngobrolin hal seperti itu kan sebenarnya. Nah ya mungkin dikuatin di sosial medianya aja kalau dia emang punya skill di situ. Gitu. Oke. Kadang tuh personal branding itu disanding-sandingin dengan gaya hidup. Sekarang apalagi kan zaman sekarang tuh gaya hidup itu kan suatu hal yang memang wajib. Apalagi kayak misalnya mahasiswa-mahasiswi di kampus kayak memperlihatkan apa sih yang dia miliki, apa yang dia perlihatkan, segala dari sisi dari penampilan kayak fashion ataupun dari sisi lainnya, itu kan pasti pengaruh banget ya kak ya. Kalau misalnya nggak bisa mengimbanginya tuh kak, menurut kakak gimana tuh kak? Sebenarnya gini, simpelnya kan kalau kita mau dikenal kita harus effort dong. Iya betul sekali ya kan. Ya mungkin ya apa ya, ambil dari apa yang bisa kemampuan diri sendiri sih, kayak misal dia mau dilihat kalau dia fashionnya bagus, ya otomatis dia harus stylish dong setiap hari, betul. ganti-ganti pakaian kan gitu. Cuma ya kalau misalnya nggak mampu di situ ya jangan. Iya betul sekali. Itu ya mungkin yang mampu aja, misalnya kayak dia apa ya, kalau di kampus misal gimana ya, kalau kamu lihat di kampus apa coba biasanya? Kalau dari aku sendiri kak, ya pasti kan apalagi kalau mahasiswa perempuan nih, kalau ada barang dikit yang bagus langsung check out, tahu sendiri kan. Ya menurut aku sih dari kitanya aja gimana bisa menyesuaikan dari diri kita sendiri kak, kalau dari aku. Ya itu, tapi kan balik lagi kalau memang ada tujuannya, lebih baik sesuaiin sama kemampuan. Iya betul sekali kak. Karena kan gini, misalnya aku kasih contoh, kamu nunjukin bakat kamu, misalnya kamu bisa apa ya, bisa nge-MC misalnya tadi. Gue misalnya kayak ini ngomong kayak gue nggak bisa tahu gini kayak gue pengalaman nih gini. Nah dia nggak ngomongnya begitu, cuma ketika misalnya ditawarin kemarin lu bilang kan lu bisa MC nih, mau dong buat acara gua gitu misalnya, ternyata pas di tes kaku. Pas di tes malah ya gitu kan, malah nggak bisa gitu. Nah jangan, soalnya kan tujuan personal branding kan supaya bisa bermanfaat untuk hal-hal lain lah, misalnya atau kita misalnya personal branding untuk ya mungkin ladang kita nyari rezeki gitu misalkan. Betul bisa kan, tapi pas kita dapat, kita dites nggak bisa kan, sayang dong. Sayang banget itu kak, benar. Kalau di dunia pekerjaan sih sesuai experience aku yang dulu, aku kan kerja di digital agency. Nah paling kalau misalnya mau personal branding tuh di skillnya, karena kan di agensi digital itu nggak hanya 1-2 bidang kerja kan, banyak, misalnya kayak dari editor, dari fotografer atau videografer, atau bahkan copywriter gitu, banyak yang di apa ya, banyak bidang kerjanya gitu. Nah sesuai dari aku, mungkin karena aku suka ngedit, aku ya tunjukin aja apa yang aku bisa kerjain nih. Nah biasanya kayak misalnya kalau aku ngobrol nih sama teman-teman aku, atau misalnya yang kenal aku secara pekerjaan, biasanya nanya kan kayak ngedit tuh gimana sih. Nah aku biasanya langsung jelasin, ngedit tuh kayak gini, terus kayak apa aja sih yang perlu diedit, atau gimana sih yang ngedit yang bagus atau sesuai seperti apa, itu aku jelasin gitu. Nah secara nggak langsung kan sebenarnya itu jadi penilaian, ini bisa ngedit. Nah di situ kan sebenarnya jadi kayak yang mungkin aku di pekerjaan itu ada, mungkin jadi bisa nambah kerjaan lagi. Karena tadinya aku udah nge-branding diri aku bisa ngedit nih gitu. Jadi kayak mungkin entah ada job dari luar, nah itu kan jadi relasi juga tuh akhirnya kan. Makanya kayak aku bilang tadi, kayak kita kan perlu relasi nih.
nggak hanya cuma di satu aja, tapi kita perlu kemana-mana gitu. Jadi tadi yang aku bilang, aku misal minat di editing, jadi orang-orang kenal aku, oh dia bisa ngedit gitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat informatif. Sebagai penutup, aku mau tanya nih Kak, pesan inspiratif dari Kak Tamara untuk para peserta yang sedang berusaha membangun personal branding mereka sejak muda. Apa saran utama yang ingin Kak Tamara sampaikan kepada mereka? Mungkin kalau dari inspirasi atau saran ya, kita tuh kenalin diri kita. Kayak mungkin kalau misalnya masih bingung nih, kita tuh sebenarnya bisanya apa, kita tuh orang tuh kenalin kita tuh seperti apa, kita bisa cari di Google sih, bakat kan banyak, minat bakat itu banyak. Nah mungkin dari daftar yang kita lihat di Google itu kita bisa jadi pilihan gitu nih yang agak kelihatan sesuai nih sama kita nih. Misalnya ada 3 atau 4 atau 5 yang kelihatan sesuai, nah dicobain bakat itu. Dari 5 itu atau entah berapapun yang dipilih, yang paling cocok tuh yang mana. Karena bakat itu kalau misalnya kita nggak lakuin secara langsung, kita nggak tahu kita bisa apa enggak sebenarnya di situ. Iya, gitu. Jadi dari situ setelah udah dicoba dan ternyata dapet, nah disitulah kita mulai kembangin. Nah biasanya sih kalau memang mau ngasih branding yang bagus nih ke teman-teman atau ke dunia perkuliahan ataupun dunia pekerjaan, ya dari kitanya yang pasti kita harus kelihatan kalau kita orangnya nggak dipandang jelek lah. Misalnya kayak kita ngomong sopan, terus kita juga dari sisi pertemanannya juga sehat gitu, nggak toksik. Dan biasanya kan kalau kita mau dikenal baik, kita juga harus banyak ke lingkungan pertemanan yang beda-beda gitu. Jangan cuma di satu aja, jangan cuma di zona nyaman. Kayak kita juga harus kayak misalnya misalnya kita kalau di kuliah, misalnya kita jurusan manajemen nih, yaudah kita jangan cuma di manajemen, kita bisa mungkin kenalan sama anak akuntansi, kita bisa kenalan sama anak SI, bisa kenalan juga sama anak administrasi bisnis gitu. Jadi perkuat relasi juga. Nah di situ, karena kan kalau kita mau dikenal, kita juga harus nunjukin diri kita. Jangan cuma misalnya punya teman deketnya 2 nih, ya udah sama itu doang gitu. Jangan, kalau kayak gitu ya orang perspektifnya kan bakal kayak nih orang kayaknya introvert misal, atau nih orang kayaknya gimana sih mau berteman, susah nih karena mungkin kitanya nggak ngebuka diri gitu kan. Nah itu jadi kayak yang paling utama cheerful sih, kita harus kelihatannya ceria, terus kayak kelihatan kayak tadi bakat yang udah tahu nih bakatnya apa, sering-sering aja ditunjukin, atau misalnya mungkin bisa di branding di feed sosial media. Biasanya kan kalau kita sekarang ini kan biasa orang ngomong estetik gitu atau apa yang misalnya menjurus ke situ yang enak dilihat. Nah ini orang bisa ini. Nah itu kan juga manfaatnya kan juga kayak aku bilang tadi, bisa ke dunia pekerjaan nih. Iya, betul sekali. Itu aja sih dari aku. Oke. Terima kasih Kak Tamara atas pesan yang sangat inspiratif. Saya yakin ini akan memotivasi banyak dari kita untuk lebih serius membangun personal branding yang positif sejak dini. Terima kasih juga, aku juga dapat banyak inspirasi dari kamu sebagai MC. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi podcast hari ini. Hari ini kita telah belajar banyak tentang apa itu personal branding, pentingnya membangun citra diri yang positif, serta langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memulai perjalanan ini. Terima kasih kepada Kak Tamara atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat membangun personal branding sejak sekarang.